Dimasukkan dulu ke surga perempuan, dimandikan ke sungai di surga namanya Nahrun Hayat, sungai kehidupan. Diganti kulitnya. Orang hitam tak boleh masuk surga. Orang hitam tak boleh masuk surga. Orang hitam tak boleh masuk surga. Jelek surga ada orang hitam. Aku nggak selera kalau di surga orang hitam. Semua ini marga-marga, suku-suku, bahasa, warna kulit, paras wajah, semua ini adalah variasi kehidupan yang Allah buat. Kita semua dari Adam dan Hawa, gitu kan? Cuman Allah dengan kemahakuasaannya menunjukkan kebesarannya. Lalu kemudian Allah yang menamakan ini dengan suku-suku tertentu. Dan dalam Islam tidak ada rasisme. Nenek-nenek, maaf, nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Rusak surga kalau ada nenek-nenek. Masuk surga dimandikan dulu di sungai kehidupan, diganti kulitnya yang keriput jadi halus, kulit hitam diganti jadi merah jambu, pink. Kulit ahli surga itu merah jambu. Kulit Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan di surga, warna kulitnya merah jambu. Iblis pernah masuk surga, kita minta masuk surga. Mana yang lebih hebat, iblis apa kita? Iblis yang sudah masuk surga diusir oleh Allah dari dalam surga karena malaka anta takabbara fiha, tak layak kau sombong dalam surga. Ukhraj, keluar engkau wahai iblis, innaka minas saghirin, kau kecil tak ada apa-apanya, kau kecil tidak ada apa-apanya, keluar. Ada di tangan di badan kita ini, buktinya kita anak cucu Nabi Adam distempel di kuku kita itu. Pijit, merah jambu keturunan Nabi Adam. Pijit, kalau hitam keturunan monyet. Orang Jawa naik haji pakai baju apa? Udah pasti pakai belangkon lah dia, ya. Atau kalau yang rakyat biasanya pakai sarung aja, nggak pakai baju, ya kan? Kayak film-film silat Jawa itu, ya nggak pakai baju, keris aja bawa sini, belakang pula kerisnya itu. Kalau kita Melayu keris di depan. Orang Arab, mau orang bule, mau orang Afrika, sama semua masuk saf, nggak ada bedanya. Jenjang sosialnya, ekonominya sama. Hati-hati dengan fanatisme rasisme ini, ya. Hati-hati dengan fanatisme rasisme ini, ya. Kulit wanita di surga, laki-laki di surga merah jambu, kulitnya halus. Nenek-nenek dijadikan gadis perawan 17 tahun, perawan selama lama-lamanya. Hidungnya pesek dimancungkan, giginya merongos, jerat. Nggak boleh masuk surga orang merongos. Jadi presiden boleh merongos. La yadkhulu ahadun al-jannata bi'amalihi. Dalam riwayat bunyi la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Tidak memasukkan salah satu kalian ke surga itu amal kalian. Jadi yang memasukkan surga bukan amal. Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah, amalmu tidak memasukkan dirimu ke surga ya Rasulullah. Wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi wa fadlih, kecuali Allah telah meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya, maka aku masuk surga. Masuk surga nggak boleh. Paham? Kemudian dipakaikan baju sutra 70 lapis. Dia dimasukkan ke surga. Istananya besar. Pintunya dari jamrud. Jamrud sebesar kuku aja harganya ratusan juta. Kalau ini jamrud palsu. Cuman karena yang pakai ustadz pikir orang hebat aja. Bagaimana sebesar pintu berapa triliun? Tempat tidur dari yakut merah. Istri kita ditidurkan di tempat tidur besar, menunggu kita datang. 500 tahun miring ke kanan. 500 tahun kemudian baru kita nyusul. Menengok bidadari penjaga taman, kita tengah 70 tahun. Ditegur, ya Tuhan, kau biniku bukan pelayan penjaga taman. Biniku mana? Udah nunggu 500 tahun yang lalu dalam surga. Lari-lari dia nengok istrinya. Begitu datang disambut istrinya. Kalau orang Sumatera itu bicara terang-terangan, datang nampak hidung, pulang nampak punggung. Assalamualaikum, balik kanan dia, ya enggak? Kalau Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung, karena dia mundur pulangnya. Assalamualaikum. Saya lebih tinggi di sisi Allah daripada kamu. Itu pun kalau kita tahu kita lebih tinggi daripada dia di sisi Allah, tidak boleh kita hina dia. Apalagi kita tidak tahu mana yang lebih mulia di sisi Allah, saya atau dia. Kalaupun kita tahu kita lebih mulia daripada si fulan di sisi Allah, kita tidak boleh menghina dia. Bagaimana kalau kita tidak tahu? Biarkan kami ustadz-ustadz Sumatera dengan gaya Sumatera, betul? Jangan disuruh kami gaya Solo. Ustadz Solo lain. Kita itu harus begini. Kalau tidak begitu itu berbahaya. Biarlah dia dengan gaya Solonya, ya kan? Aku dengan gaya Medanku, tak senang kau. Kita selesaikan di luar.
kembali kepada Quran. Lamun beli pesantren minimal 6 tahun, gak cukup kalau pesantren cuma 2 minggu pesan kilat. Modal jenggot dawa dicukup, beli cukup. Modalnya jenggot, gamis, sorban. Kalau hanya ngajar kayak gamis tok dengan sorban, Abu Jahal juga persis seperti itu pakaian. Abu Jahal juga persis seperti itu pakaian. Kita orang Sumatera kerisnya di depan, betul nggak? Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Sekali kau tak hendak, 1000 kali ku tak ingin. Nggak senang cabut kricis, tewas di gelanggang, kerbau tebusannya. Tewas di tempat tidur, ayam seekor tebusannya. Begitu. Kalau Jawa lain dicabutnya kerisnya. Kue arep tak pateni. Tidak ada dalam Islam, saya Arab, saya Indonesia, saya bule, saya ini tidak ada dalam Islam semua itu. Karena kata Nabi SAW, la farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa. Nggak ada perbedaan antara Arab dan orang ajam selain Arab kecuali dengan ketakwaan. Jadi itu asasnya, kita Muslim tidak ada bedanya. Dan sudah cukup kalau masuk dalam saf sholat, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang Afrika, sama semua masuk saf. Nggak ada bedanya, jenjang sosialnya, ekonominya sama. Hati-hati dengan fanatisme rasisme ini ya. Hati-hati dengan fanatisme rasisme ini ya. Biarlah dia dengan gaya Jawanya, betul nggak? Biarkan kita dengan gaya Medan kita, betul? Mau diatur-atur, tegujulkan lain kasar, keras, jadilah halus kayak ustadz Jawa. Iya, kalau ustadz Jawa ceramah di sini, orang sini tidur. Karena angkuh dan sombong tak mau bersujud kepada Adam ketika disuruh Allah. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tin, tanah. Aku dari api, warnaku merah, menyala ke atas. Semua orang suka. Dia dari tanah, warnanya hitam, warnanya hitam. Orang hitam tak boleh masuk surga. Orang hitam tak boleh masuk surga. Warnanya hitam, bau, jorok, kotor, rendah, diinjak tapak kaki. Pulang ke rumah ditanya sama abang-abang sama ibunya, tadi di sekolah ada apa nak? Pengajian mah, tablik akbar, masya Allah. Ustadznya dari mana? Dari Jawa. Apa isi ceramahnya? Amma ba'du. Iblis itu asalnya jin yang taat, tapi sayang dia melakukan penyimpangan yang besar, dan dengan penyimpangan ini dia merasa sombong, tidak mau tobat. Dia di persoalannya apa perasaan sombongnya, dia merasa lebih baik dibandingkan dengan Adam sehingga tidak mau menaati perintah Allah. Di surga namanya Nahrun Haya, sungai kehidupan. Diganti kulitnya. Orang hitam tak boleh masuk surga. Orang hitam tak boleh masuk surga. Jelek surga ada orang hitam. Aku nggak selera kalau di surga orang hitam. Sombong itu adalah mengambil hak orang atau menutup mata dari hak, mengingkari hak orang. Itu sombong. Ada satu orang terhormat, satu orang katakanlah punya kedudukan yang tinggi, saya tidak punya kedudukan itu. Tentu saya kalau Kiai Ma'ruf yang jadi presiden, saya tim kampanyenya pakai duit saya. Tapi ada Jokowi di situ ya separuh-separuh lah. Kalau Jokowi wafat, Kiai Haji Ma'ruf Amin jadi presiden, baru saya banyak membantu. Mungkin tidak. Sombong namanya. Ada satu orang yang mestinya mendapat penghormatan, saya tidak hormati. Itu sombong namanya. Mengingkari hak orang, tidak mengakui apa yang mestinya diakui. Itu sombong. Jangan ngapir-ngapirkan orang. Yang berhak mengkafirkan orang hanya Allah. Ya, ente ngaji di mana, Cebong? Nggak ngerti ngomong. Hadis yang pernah saya sampaikan bahwasanya ada orang-orang dari orang-orang Ansar, dari satu orang Ansar bercanda. Ini sama-sama turunan Arab dari sahabat Nabi di Madinah waktu Nabi SAW masih hidup. Orang Ansar ini keluar dari masjid habis sholat asar lalu bercanda sama teman-temannya semua. Ada muhajir, ada orang Ansar. Dia bilang, hai orang-orang Ansar kesini yuk kumpul-kumpul. Muhajirin nggak boleh ikut ya. Kalau kita mungkin ini orang Betawi ngumpul sini, sana orang Jawa nggak boleh ikut. Misal contoh bercanda. Nah orang-orang muhajir ini juga dengar teman-temannya orang Ansar bercanda, dia juga bercanda. Ayo muhajir kesini yuk. Ansar nggak boleh ikut-ikut ya. Gitu. Sambil ketawa-ketawa mereka gitu. Subhanallah, dengan hikmah Allah Nabi SAW pas keluar dengar itu. Dikatakan dalam hadis Bukhari, raut wajah beliau berubah. Lalu beliau mengatakan, da'ha fa innaha mumtina. Segera berhentikan ini karena ini penghancuran. Dalam hadis yang lain dikatakan, tinggalkanlah karena ini yang membinasakan kalian. Kalau Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung karena dia mundur pulangnya. Assalamualaikum.
Tapi rupanya kalau Allah sudah memuliakan, tanah itu pun naik ke atas dan malaikat-malaikat bersujud kepadanya. Mau pejabat, mau orang kaya, mau bangsawan, kalau sudah masuk kemari, ditempelkannya kening ini ke lantai. Allahu Akbar. Kau rendah, kau hina, kau tak ada apa-apa, kau katakan subhana rabbiyal a'la. Ketika kau merasa dirimu tinggi, kau merasa sombong, disitulah kau hina, dihinakan Allah. Maka Ustadz Solo lain. Kita itu harus begini. Kalau tidak begitu itu berbahaya. Biarlah dia dengan gaya Solonya, ya kan? Aku dengan gaya Medan, ku tak senang kau. Kita selesaikan di luar. Ini disebutkan kita tidak boleh sombong dengan amal kita, sebab kalaupun kita beramal baik, sahamnya 100% itu dari Allah. Yang menggerakkan hati kita Allah, tenaga dari Allah, semuanya dari Allah. Kapan kita sempat menghitung-hitung? Dan ahli surga semua nanti di surga dikatakan bahwasanya kamu itu masuk surga itu bukan dengan amalmu, tapi dengan karunia dariku. Orang Jawa naik haji pakai baju apa? Udah pasti pakai belangkonnya dia, ya kan? Atau kalau yang rakyat biasanya pakai sarung aja, nggak pakai baju, ya kan? Kayak film-film silat Jawa itu ya, nggak pakai baju, keris aja bawa sini, belakang pula kerisnya itu. Jadi ingat baik-baik, iblis bukan hanya tidak mau sujud, karena ketika Allah minta sujud, nanti dijelaskan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 11-13. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Kenapa kamu tidak mau sujud saat saya perintahkan? Jadi persoalannya bukan sujudnya, kata Allah, ini perintah saya. Kamu sujud tidak sujud pada Adam itu urusan kamu, tapi ini perintah saya. Kenapa kamu tidak ikuti perintah saya? Apa kata iblis? Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak level, yang diciptakan lebih tinggi harus hormat pada yang lebih rendah. Dan disitulah persoalan terpentingnya. Kemudian Allah mengharamkan sifat sombong dan menjadikan orang sombong termasuk bagian dari bagian api neraka. Di surga namanya Nahrun Hayat, sungai kehidupan. Diganti kulitnya. Orang hitam tak boleh masuk surga. Orang hitam tak boleh masuk surga. Jelek surga ada orang hitam. Aku nggak selera kalau di surga orang hitam. Mungkin zahirnya kita lebih baik pada dia, tapi kita nggak tahu hakikatnya. Karena kalau kita ingin menilai orang, bukan cuma kita nilai yang zahir saja, kita nilai juga batinnya. Sementara batinnya tersembunyi, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak tahu siapa yang lebih mulia, kita atau dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan merendahkan orang lain. Wahai orang-orang beriman, janganlah sebagian kalian memperolok sebagian yang lain. Bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Itu benar. Biasanya orang yang mengolok itu sombong, angkuh, ujub. Yang diolok-olok biasanya rendah, ya makanya dia tawadhu. Maka karena ada kesombongan pada yang mengolok-olok, maka bisa dipastikan yang diolok-olok lebih baik daripada yang perolok-olok. Jangan ngapir-ngapirkan orang. Yang berhak mengkapirkan orang hanya Allah. Ya, ente ngaji di mana, cebong? Nggak ngerti ngomong. Apa? Lebih baik menjadi jahil bainal ulama daripada alim bainal juhala. Lebih baik merasa jahil di tengah ulama daripada merasa alim di tengah orang yang jahil. Makanya kata Imam Syafi'i, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadalani jahilan illa ghalabani. Setiap aku berdebat dengan orang alim pasti aku menang, dia kalah. Tapi setiap aku berdebat dengan orang jahil pastilah dia menang, aku yang kalah.